Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Jawa Timur, setiap hari Sabtu jam 9 sampai 10 ya, kita akan masuk di program Dialog Sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Sidoarjo ya, untuk pagi hari ini. Nah, seperti yang sudah saya informasikan tadi, bahwa selama kurang lebih 1 jam ini nanti kita akan membahas tentang atau ngobrol tentang obat herbal di masa pandemi COVID-19. Nah, sudah ada bersama kita narasumber Ibu Profesor Dr. Mangestuti Agil MS. Beliau ini adalah ahli botani, farmasi, dan markakognosi, juga aktif sebagai pengajar dan peneliti. Baik, sahabat Jawa Timur, ya, untuk program ini juga kami siarkan secara serentak melalui 3 stasiun radio, yaitu Ersal Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Baik, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu Mangestuti, Ibu Tuti. Waalaikumsalam, Mas. Saya Ilham Dianta, Ibu. Mas Ilham. Oke. Ya. Baik, kabarnya bagaimana, Ibu Tuti? Kabar saya baik-baik, alhamdulillah. Oke. Iya, kurang lebih 1 jam ini kita akan membahas tentang obat herbal di masa pandemi COVID-19. Ternyata peran obat herbal di masa pandemi ini juga cukup signifikan begitu ya, untuk bisa menghentikan laju perkembangan dari kasus COVID-19 ini. Mudah-mudahan itu ya, jadi bisa menghentikan. Tapi yang jelas mungkin bisa dijelaskan juga ini, Bu, seberapa besar sih peran obat herbal ini untuk apa ya, agar ini kan maksudnya agar imun kita tetap terjaga, tidak mudah terpapar oleh penyakit, khususnya virus COVID-19 gitu kan. Seperti apa ini, Bu? Silakan. Mas Ilham, boleh nggak saya share PPT slide saya? Bu, silakan, monggo, Bu. Ya. Saya share ya. Ya. Nah, ini sahabat Jawa Timur bisa langsung melihat ya apa yang sudah di-share oleh Ibu Mangestuti. Ya. Oke, silakan Ibu, bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Ilham. Saya akan mulai obrolan ini dengan selalu mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Bapak kedokteran kita ya, zaman dulu sudah sebelum Masehi. Dikatakan oleh Bapak kita itu Hippocrates bahwa kesehatan adalah karunia terbesar bagi manusia. Iya. Nah, maksudnya juga begini, untuk mendapatkan keadaan sehat ini, maka cara pengobatan atau penyembuhan alami itu kita punya di dalam tubuh kita. Jadi kita tuh sudah punya kemampuan untuk melakukan penyembuhan secara alamiah. Ya, itu merupakan kekuatan terbesar. Nah, itu seringkali dilupakan oleh manusia. Nah, maksudnya gimana? Artinya kalau kita mau tetap mendapatkan kekuatan penyembuhan itu dalam tubuh kita, maksudnya kekuatan penyembuhan itu alamiah itu terus kuat, maka setiap kali ada gejala penyakit sedikit saja harus segera kita atasi. Ya. Tidak boleh terlambat, apalagi kalau sudah memasuki pertambahan usia, karena memang pertambahan usia itu mau tidak mau semua sistem pasti menurun ya kapasitasnya, apalagi yang kita sebut sebagai sistem imun ya. Iya. Jadi bagaimana caranya? Ya pola hidup sehat itu sekarang sudah nggak bisa dikatakan omongan-omongan gombal, maaf ya, atau omongan sambil lalu. Ini betul-betul masa pandemi ini kita harus mengakui lah bagaimana itu bisa membantu kita untuk mencegah segala penyakit termasuk COVID-19 ini. Ya, jadi
saya tadi katakan kalau pokoknya kalau sudah ada gangguan kesehatan, cari solusi, pecahkan masalah. Jadi jangan tunggu misalnya sekarang ya, minum susu baru kalau pandemi lah, gimana toh? Baru ribut mencari susu. Padahal dari dulu sejak kita masih kecil, susu dan telur tuh susu tuh tidak perlu lagi diragukan persentase tinggi dari zat-zat yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita biar sehat. Nah, kalau sudah umurnya tambah, ya tadi itu yang saya katakan, istirahat cukup, makanan nutrisi, lalu jangan lupa, nah hubungan dengan teman-teman, kegiatan sosial. Dan sosial itu bisa macam-macam kok, dan terbukti membuat kita stresnya terkendali. Jadi jangan seperti sekarang ya, makin pandemi makin stres, jangan, itu tidak akan membantu kita. Ya. Nah sekarang kondisi kita itu masih Ilham ya, kondisi kita tuh kayak gini nih, ruwet banget. Tapi yang sangat penting itu ini ya, yang sangat penting tuh sekarang tuh, nah ini memang virus yang baru ya. Dokter pun juga belum tahu loh obat yang harus diberikan tuh apa. Ya, jadi kita semua tuh sekarang terapi juga nggak tepat, penggunaan juga nggak tepat, diagnosis barangkali juga keliru karena apa? Karena pasien-pasiennya memang nggak sehat, pasiennya punya komorbid. Nah, kita menggunakan obat, contoh kasus ivermectin yang baru-baru ini mencuat. Loh itu loh, belum selesai ujinya Mas Ilham. Uji sebagai obat cacing sudah, tapi sebagai obat COVID. Nah, bisa-bisa efek sampingnya malah lebih banyak yang kita dapatkan. Lah, itu yang penting sekali ya. Nah, sekarang ini 1,5 tahun kita ini dilanda pandemi ini, kita baru sadar ya, satu-satunya yang bisa menolong kita itu apa? Sistem imun, senjata. Senjata, enggak bisa lain lah. Sekarang kita sering mendengar ya Mas Ilham. Iya. Sudah divaksin kok masih kena ya. Iya. Lah, berarti apa? Imunnya ya atau muatan virus di sekitarnya cukup besar sehingga tubuh sudah nggak mampu lagi. Virus-virus itu nakal loh Mas Ilham. Virus itu seperti maling, sangat tricky. Pandai dia berkelit, ada senjata seperti apapun kuatnya ya tetap dia akan mencoba untuk supaya lolos dari kepungan senjata-senjata itu. Harus siaga. Pokoknya sistem imun itu harus siaga. Nggak boleh sedikit pun turun. Nah, satu hal yang pasti Mas Ilham, kalau kita nggak bisa loh sistem imun itu kerja sendiri, nggak bisa. Harus semua sistem tubuh kerja baik. Contohnya, kita sering gini ya, Pak, aku sudah minum vitamin C kok, sudah minum vitamin D, sudah minum vitamin E, boleh dong aku bergadang, kurang tidur? Nggak bisa. Kalau kurang tidur itu pasti jantung tidak berfungsi baik, sistem pernafasan tidak berfungsi baik. Kalau sistem-sistem itu tidak berfungsi baik, imun kita tidak mungkin kuat. Sudahlah, tidak mungkin. Nah, jadi jangan mengabaikan. Jadi saya katakan rutin harus dirawat. Nah, kondisi sekarang ini COVID-19 itu virusnya kejam sekali, ganas. Nah, kalau sudah begitu, ya kita tambahkan kekuatan senjata kita, perawatan rutin. Saya kok yakin ya dalam usia saya saja saya dengan sangat kehati-hatian saya masih bisa bertahan kok ya. Nah, tadi saya katakan kan, virus baru perlu waktu kok untuk mempelajari ganasnya kayak apa, ya. Terus kan dulu ya Mas Ilham ya, zaman dulu berapa puluh tahun yang lalu selalu orang kalau bilang, orang penelitian itu bilang ya, oh infeksi virus itu santai aja, itu nanti akan sembuh dengan sendirinya. Memang betul, seperti kita flu ya. Pokoknya kita kurangi keluar rumah, kita kurangi kerja berat, lama-lama sembuh kan. Nah, tapi sekarang ini Mas Ilham, nggak selalu demikian, karena sistem imun kita sudah tidak begitu kuat, ditambah virusnya kejam. Jadi sudah nggak bisa lagi sembuh dengan sendirinya. Kita sudah harus berusaha sekuat tenaga. Dan memang obat itu belum diketemukan. Obat COVID kan belum diketemukan. Makanya seperti saya bilang tadi, dokter-dokter ya terus mencari. Ya kita semua mencari. Tapi nggak boleh panik. Nggak boleh panik. Nah, itulah sebabnya herbal. Herbal itu, kenapa ya kok kita lari ke herbal? Ini boleh pilihan lah. Kenapa?
herbal itu sudah pengalaman ya, orang pengalaman mengkonsumsi herbal itu membantu loh mendapatkan keadaan sehat. Ya, bisa untuk mencegah, bisa untuk menyembuhkan penyakit ringan ya, saya katakan penyakit ringan ya. Bisa meningkatkan keadaan yang sudah sehat. Saya katakan penyembuhan penyakit ringan ya Mas Ilham ya, karena memang dia dibuktikan secara empiris itu memang untuk mencegah. Jadi saya mau bilang, bagi mereka yang sudah ada penyakit-penyakit itu memang tidak gampang. Misalnya saya sering dapat pertanyaan ya, aduh saya ini ada diabetes, gimana? Boleh nggak saya minum herbal ini? Boleh nggak saya minum herbal itu? Ya saya harus katakan, memang informasi interaksi obat dokter dengan herbal itu masih sangat minimum. Jadi saya selalu bilang gini, gimana kalau Anda normalkan dulu gula darah Anda dengan obat dokter. Nanti kalau sudah mulai baik, kita kombinasikan dengan obat herbal. Oke, Ibu. Ya. Ibu, jadi sebenarnya peran obat herbal ini lebih difungsikan untuk mencegah atau mengobati ya, Bu? Sebetulnya saya harus mengatakan mencegah. Mencegah ya? Mencegah. Okay. Nah, kenapa bandingan apa bedanya dengan suplemen misalnya? Ini Mas Ilham, dia punya zat bioaktif. Zat bioaktif itu hanya ada pada herbal. Nah, itu kelebihannya. Gitu. Jadi, tadi saya katakan ya Mas Ilham ya, untuk mencegah. Kalau itu mau menyembuhkan, pasti perlu waktu. Jadi misalnya tadi saya bilang ya, kalau memang orangnya harus minum obat dokter, minum saja obat dokter dulu. Itu kesepakatan. Dasarnya memang belum tahu itu Mas Ilham. Kalau memang mau mencoba terus, kombinasi ya dikonsumsi beberapa jam setelah minum obat dokter. Dicoba saja. Walaupun mungkin reaksinya tidak sebagus kalau orang sehat ya, mencegah. Gitu. Oke, baik. Itu ya. Iya, Ibu Tuti. Jadi gini, dalam kita agar kita terbiasa hidup di masa pandemi ini, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita sangat-sangat perhatikan. Kalau Ibu tadi menyebutkan sistem imun yang harus lebih diperhatikan. Nah, di antara beberapa item seperti sistem imun, kemudian konsumsi obat, kemudian kebiasaan atau attitude ya, gaya hidup dan sebagainya. Kira-kira kalau dibanding beberapa item itu, mungkin ada item lain yang belum saya sebutkan, itu yang paling membawa peran besar maksudnya, untuk bisa agar kita terhindar begitu dari COVID-19 itu apa Bu sebenarnya? Apakah imun memang yang harus lebih diperhatikan, atau obatnya, atau kebiasaan kita, atau justru memang harus bersinergi semua, atau bagaimana? Yang terakhir Mas Ilham, sinergi semua. Nggak bisa salah satu. Harus bersama-sama. Kenapa saya tadi kan bilang imun itu nggak bisa kerja sendiri. Ya harus kerjasama dengan alat-alat tubuh yang lain. Baru dia kekuatan imunnya total Mas Ilham. Itu kata kunci saya. Imunnya tuh sekarang harus total. Kalau nggak total, waduh. Jadi percuma juga ya Bu ya, kalau misalnya imunnya sudah dijaga, habis itu kebiasaan kita juga sering yang tadi itu tidurnya nggak teratur, sering tidur malam dan sebagainya. Itu juga ibaratnya orang Jawa itu bilangnya muspro gitu ya Bu ya. Betul. Sia-sia. Makanya kan Mas Ilham, banyak toh yang sudah divaksin loh, sudah 2 kali, tapi kok masih kena ya? Nah itu gaya hidup, atau mungkin juga sistem imunnya sudah kadung lemah ya Mas Ilham ya. Oke. Itu. Baik, Ibu Tuti, kita kembali ke obat herbal ya. Ini kan kita bicara tentang obat herbal ini. Selama ini yang saya tahu itu saat pandemi, jadi kita sempitkan pada saat pandemi, tapi sebenarnya mengkonsumsi obat herbal itu disarankan juga tidak hanya saat pandemi saja sih sebenarnya. Pada saat nggak ada pandemi pun kita juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya mengkonsumsi obat herbal ya Bu ya. Nah ini saya dengar itu obat herbal yang kita konsumsi saat pandemi itu bawang putih Bu. Betul atau enggak sih sebenarnya? Atau mungkin Ibu punya catatan kita kira-kira obat apa saja sih yang harus ada di lemari obat kita
obat herbal apa saja yang harus ada di obat lemari, kemudian atau kita simpan di box obat gitu di masa pandemi ini, Bu? Untuk herbal ya maksudnya Iya, ya, untuk Mas herbal, Ilham ya. betul. Oh paling gampang Mas Ilham, nggak usah angel-angel, nggak usah. Kalau misalnya tadi dikatakan bawang putih ya, bawang putih itu sudah nggak perlu diragukan manfaatnya untuk mendongkrak sistem imun. Itu luar biasa itu Mas Ilham. Di samping juga mengendalikan kolesterol darah dan sebagainya. Itu sangat bagus. Tapi saya selalu mengusulkan harus yang ideal ya, bawang putih segar. Jadi misalnya bawang putih yang biasa 1 siung saja setiap hari. Orang selalu protes, rasanya nggak enak. Lah kalau mau rasanya enak, oke, sekarang yang gampang. Empon itu sudah. Pokoknya yang namanya kunyit, kombinasi lah kalau mau kunyit, jahe, temulawak. Itu saja 3 itu dikonsumsi dengan rutin, sudahlah. Tidak ada satupun orang yang meragukan. Khasiatnya kunyit itu, ayo sebutkan apa yang tidak ada. Luar biasa, termasuk mengendalikan sistem imun, Mas Ilham. Oke, jadi kalau saya sebutkan bawang putih tadi itu memang betul ya Bu ya? Oh betul sekali. Jadi dikonsumsi dalam keadaan segar itu berarti mentah gitu atau gimana Bu? Betul, mentah. Jadi kita pada saat kita makan siang misalnya ya, ambil 1 siung bawang putih segar, pasti harus berkualitas baik ya, dikupas, kemudian sudah langsung aja diiris-iris dan kita makan atau dicampurkan dengan nasi. Kalau memang mau coba ya, misalnya ada sedikit sudah mulai misalnya tenggorokan mulai terasa seperti mau flu ya, coba itu bawang putih itu dihancurkan ya, atau nggak usah dihancurkan, dikunyah saja sampai dia lembut, kemudian ketika kita siap mau menelan, tahan dulu di tenggorokan. Jadi jangan langsung telan glek gitu. Tahan dulu, rasakan sensasinya, hangatnya di seluruh daerah tenggorokan itu, baru ditelan. Wah, itu pasti besoknya itu saluran nafas sudah sehat kembali. Iya, oke. Kalau gimana Bu aturannya mengonsumsi bawang putih ini, cukup 1 saja, ini setiap hari atau mungkin ada aturan-aturan tertentu seperti apa Bu? 1 siung setiap hari. Oke. 1 siung setiap hari. Kalau orang yang tidak mau mengkonsumsi yang segar, boleh kok produk bawang putih yang dikemas itu sudah ada kan, yang dikemas dijual di toko-toko obat atau di apotek. Boleh sekali. Ikuti saja aturan pakai yang tertera di situ. Tapi pastikan bahwa produk yang dibeli itu mempunyai kandungan alisin namanya. Alisin zat yang diperlukan yang berkhasiat itu cukup tinggi. Itu aja. Oke. Jadi harus milih produknya Mas. Baik. Ini dikonsumsi oleh semua orang di usia dari berapa sampai berapa, atau memang anak-anak pun boleh nggak masalah atau bagaimana Bu? Enggak. Itu untuk dewasa. Kalau anak-anak itu memang nggak ada aturannya, tapi aturan umumnya ya anak-anak di atas usia balita ya, itu dicoba sajalah separuh atau seperempatnya. Itu memang saya belum mendapatkan aturan dosis untuk anak ya. Tapi gini Mas Ilham, kalau bahan alam itu rentang dosis amannya itu cukup lebar. Nah, kita tidak perlu terlalu khawatir karena itu bahan alam ya. Sekali lagi bahan alam itu insya Allah aman. Tapi ya itu tadi Mas Ilham, pola hidupnya jangan diabaikan. Oke, jadi obat alam ini minim efek samping mungkin gitu ya Bu ya? Betul, tapi ada syaratnya Mas Ilham. Apa itu Bu? Contohnya gini, orang yang sudah punya penyakit minum obat dokter. Kalau minum obat bahan alam bisa terjadi efek yang merugikan karena interaksi obat dokternya dengan bahan alamnya itu bisa. Jadi nggak aman betul. Tapi pada orang yang tidak ada penyakit, misalnya hanya untuk menjaga, atau orang penyakit ringan lah, flu, diare misalnya, itu saya berani mengatakan itu aman. Jadi kalau misalnya gini,
Kalau ada reaksi misalnya anu ya lambung saya kumat, coba dikurangi separuhnya. Nah, nanti pelan-pelan tubuh kita menyesuaikan. Tapi kalau sudah dicoba separuhnya nggak bisa, ya memang harus cari alternatif lain. Kan sama Mas Ilham, obat dokter kan juga bisa nggak cocok. Iya. Ya, toh. Tapi kalau obat alam relatif aman. Oke, baik. Ibu, kalau selain bawang putih, saya juga pernah, ini kan lagi rame-ramenya jahe merah ya Bu ya. Nah, kalau tadi Ibu Tuti menyebutkan ada bawang putih sama kunyit ya. Nah, ini ada varian lagi yaitu jahe merah atau mungkin juga madu. Nah, mungkin gimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan terkait kandungan dari jahe merah atau madu ini sendiri? Apa memang betul disarankan untuk dikonsumsi saat pandemi ini atau bagaimana? Ya, Mas Ilham, jahe itu salah satu bahan alam yang dianjurkan untuk dikonsumsi pada masa pandemi untuk mengendalikan atau menstabilkan kerja sistem imun lah, menjaga lah. Ya. Nah, jahe apa saja? Kan ada jahe merah, ada jahe gajah, ada jahe emprit. Jahe merah tuh pedes banget ya Mas Ilham. Kalau kita konsumsinya cukup banyak, waduh, bisa terbakar itu tenggorokan kita. Jadi sore hari misalnya ya, kan kita harus santai. Tadi kan saya bilang kita harus santai ya. Bukan ngopi, medang jahe misalnya ya. Sore-sore 1 cangkir ya. Dibuat dari anu aja, tapi memang saya ngusulkan kalau buat medang jahe supaya supaya zat-zat kandungannya tuh larut semua di air yang kita gunakan, direbus Mas Ilham. Jangan cuma diseduh saja. Direbus sebentar dengan api sedang ya. Jadi jahenya setelah dibersihkan, diiris-iris tipis, kemudian dikeprak kasar, direbus dengan api sedang. Setelah mendidih, apinya dikecilkan, ditambahkan pemanasan 5-10 menit, dikonsumsi dalam keadaan hangat. Nggak perlu ditambah nggak perlu tambah apa-apa, nggak perlu tambah madu, nggak perlu tambah gula. Nah, itu baru kita nikmati sensasinya. Wedang jahe ku enak banget Mas Ilham. Iya. Jadi memang lebih baik ya. Lebih baik tanpa dicampur apa-apa ya Bu ya. Iya, kita nikmati saja alamiahnya itu Mas Ilham. Kita nikmati aja. Dan itu sudah terbukti loh. Kemarin saya ikut webinar internasional itu walaupun masih studi belum uji klinik ya. Efektivitas jahe itu cukup baik untuk mencegah infeksi COVID. Cukup baik. Nah, kalau mau kombinasi jahe merah tadi boleh jadi jahe gajah, campur jahe merah dikit. Kalau enggak nanti pedes banget. Iya. Oke. Gitu. Baik, ternyata jahe juga disarankan gitu ya Bu ya, dikonsumsi saat pandemi ini. Oke. Kalau madu ini saya yakin juga yakin pasti ya Bu ya. Pasti. Nah, kalau madu sekarang tergantung kualitasnya ya Mas Ilham ya. Jadi madu yang terbaik itu pasti, walaupun memang tidak gampang ya dapatnya ya, madu yang mentah ya, dalam arti tidak terlalu banyak diproses ya, itu pasti bagusnya. Karena senyawa zat-zat kandungannya pasti tidak banyak yang rusak ya. Itu keren itu. Tapi harus rutin ya Mas Ilham. Oke, baik. Mungkin ada obat herbal lainnya Ibu yang mungkin belum saya atau belum kami ketahui. Kira-kira apa saja ya yang disarankan dikonsumsi pada saat pandemi saat ini tuh? Sambiloto. Sambiloto itu saya dari segi kefarmasian ya, obat pilihan pada saat ini. Pada saat ini ya, obat pilihan. Jadi untuk mencegah atau memang ada penelitian yang di Thailand misalnya ya, yang membuktikan, jadi ada studi percobaan atau program percobaan menggunakan untuk pasien COVID itu, kalau pasien COVID gejala awal itu cukup efektif. Jadi, tapi saya tidak berani mengatakan itu efektif untuk COVID-19 ya Mas Ilham ya. Tapi kalau kita sudah mulai merasakan ada gangguan kok agak lain ya rasanya saluran nafas saya atau tenggorokan saya, Sambiloto. Keren. Oke, baik. Sambiloto, sahabat Jawa Timur ya. Ini bisa dijadikan
referensi untuk Anda yang selama ini mungkin taunya itu hanya jahe merah, kemudian bawang putih kayak gitu-gitu. Nah, ternyata ada referensi dari Ibu Dr. Mangestuti itu Sambiloto. Tapi mungkin Sambiloto ini sebenarnya sudah lama ya Bu ya. Kita kalau untuk orang-orang farmasi mungkin sudah nggak heran lagi ya kan. Tapi kalau untuk masyarakat mungkin gimana Bu? Ini baru atau sudah lama juga sih? Atau gimana? Masalahnya sebetulnya Sambiloto itu cukup terkenal kok. Masalahnya biasa tuh, kita ini kan manja, kita ini orang-orang manja kan Mas Ilham. Kalau sedikit rasanya nggak enak mau aku. Emang rasanya pahit ya Bu? Mas Ilham, Sambiloto tuh rajanya pahit. Oh iya. Makanya tapi gini Mas Ilham, Sambiloto tuh sampai disebut sebagai obat yang mampu melakukan adaptogenik namanya. Apa itu maksudnya? Itu kandungannya itu Mas Ilham bekerja bersama-sama ya. Pokoknya kalau ada yang bagian tubuh kita yang sedang nggak benar, ya dia benarkan dengan macam-macam cara, pokoknya digeruduk lah, kasarnya digeruduk, sehingga sampai disebut dia bisa melakukan adaptasi. Itu waduh, saking banyaknya manfaatnya itu loh Mas. Iya. Jadi sebaiknya tidak kita hindari. Nah, pengalaman saya seperti tadi mengonsumsi wedang jahe. Misalnya gini ya, mau cara tradisional aja lah. Kalau Sambiloto itu Mas Ilham, itu yang diambil, yang ideal itu bukan cuma daunnya toh. Jadi semua bagian di atas tanah, namanya herba ya. Jadi cabang-cabangnya, ranting-rantingnya itu diambil aja. Nah, kalau daunnya misalnya 7 lembar lah kita. Ini orang tradisional ya. Kita bersihkan, kemudian direbus dengan air ya. Air dengan api sedang tadi juga, lalu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, dikecilkan apinya, tambahkan waktu 5 menit. Nah, minumlah juga dalam keadaan hangat tadi yang seperti saya katakan. Itu pahit itu ya namanya juga pahit. Sebentar kok habis itu sudah hilang. Jadi jangan jangan diupayakan nambahkan gula atau madu. Jadi akibatnya apa? Pahit yang sangat itu dicampur madu itu jadi nggak cocok. Tambah karu-karuan rasanya Mas Ilham. Jadi coba saja hangat langsung diglek-glek. Untuk orang sehat seminggu 3 kali 1 gelas 250 ml. Kalau misalnya kita sedang tidak enak, sudah mulai rasa flu ya, atau saluran nafas terganggu, setiap hari minum 200 cc lah, gelas kecil selama 1 minggu atau 2 minggu. Atau kalau yang nggak mau deh, aku nggak mau pahit. Sekarang kan banyak produk-produknya yang sudah jadi Mas. Iya. Sambiloto itu cukup baik kok. Oke, baik. Ya, Ibu Tuti, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, sahabat Jawa Timur, tetap di Suara Sidoarjo ya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita mengenai obat herbal di masa pandemi COVID-19. Dan Anda yang ingin bertanya, silakan interaktif di 0318961514 atau pertanyaan Anda bisa disampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811309109. Kami segera kembali. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting.
Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda.
ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yaitu meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, kami sampaikan terima kasih untuk sahabat-sahabat saat ini yang mengikuti program ini melalui beberapa stasiun radio. Ada Ersal Nganjuk FM 105,3, kemudian juga Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Kita masih bersama dengan Ibu Profesor Dr. Mangstuti Agil MS, ahli botani farmasi dan farmakognosi, pengajar dan juga sebagai peneliti, masih dalam dialog sahabat kita tentang obat herbal di masa pandemi COVID-19. Sahabat Jawa Timur, tadi kita juga sempat menyinggung tentang beberapa obat herbal yang bisa Anda konsumsi di saat pandemi, yaitu bawang putih, sambiloto, ada juga kunyit, ya, madu yang jelas juga. Nah, kita lanjut kembali. Ibu Tuti masih bersama kami. Halo? Ya, Mas Ilham. Oke, baik. Halo. Ibu Tuti, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya, Bu ya. Saya sampaikan pertanyaan pertama, ini dari Amirah yang ada di Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya saat ini sedang ada saudara yang saat ini sedang isoman tanpa gejala. Apa ya yang bisa diberikan untuk menjaga kondisinya? Selama ini dibuatkan rebusan jahe, serai, keningar, dan cengkeh, juga ada ditambah gula batu. Mohon penjelasannya ya, Bu. Oke. Ini dari Amira yang ada di Lumajang. Kemudian ada juga sebentar. Ibu Yulia yang ada di Gedangan Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wedang uwuh? Apakah mempunyai khasiat yang sama untuk pencegahan dan meningkatkan imunitas?
Selama musim pandemi ini saya lebih sering minum jamu kunyit, wedang jahe, dan wedang uwuh. Minumnya ini dilakukan secara selang-seling bergantian. Oke, terima kasih ya Ibu Yulia. Silakan Bu, 2 dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan yang lain. Monggo. Untuk tadi pertanyaan pertama ya, minuman-minuman apa? Kalau untuk yang isoman itu, Mas Ilham dengar suara saya ya? Jelas. Dengar Ibu, ya. Ya. Kalau untuk yang isoman itu tentu saja saya menyarankan yang utama adalah patuh pada petunjuk dokter, itu pasti ya. Dokter dan tenaga kesehatan. Pasti, suplemen harus, karena sudah namanya juga isoman, apapun namanya tanpa gejala atau apapun tetap harus patuh pada petugas-petugas kesehatan. Kalau mau menambah, tadi sudah ada beberapa yang dikonsumsi, ya sambil loto. Sambil loto itu dalam bahasa Inggris itu drug of choice bagi saya ya, obat pilihan. Itu boleh itu. Itu kemudian yang kedua untuk jawaban pertanyaan yang kedua tadi, sudah minum macam-macam ya, sudah minum wedang uwo, minum apa, sudah itu diteruskan saja, itu sangat bagus. Tetapi, nah ini tetapinya Mas Ilham, jadi selain rutinitas ya, lalu saya tidak menganjurkan menambahkan gula terlalu banyak, ya kalau memang mau sedikit manis ya madu lah. Wedang uwo yang dijual itu kan yang sudah siap direbus itu kan ada gula batunya ya, jadi nggak usah banyak-banyak lah. Itu wedang uwo sangat baik, warna merah dari secang yang di dalam situ itu Mas Ilham, itu bekerja untuk membantu menjaga kesehatan sel. Pokoknya sel itu dijaga kesehatannya. Kalau sel itu nggak dijaga kesehatannya, ya tubuh kita isinya sel saja kok. Sel sehat ya tubuh kita pasti sehat. Itu wedang uwo sangat bagus. Wedang jahe tadi, wedang jahe itu sangat bagus untuk tadi saya bilang ya, mengendalikan sistem imun lah. Maksud saya mengendalikan itu gini loh Mas Ilham. Kalau orang kena infeksi ya, infeksi itu biasa di dalam tubuh tuh kalau sistem imun tuh mesti ada reaksi radang. Ya, reaksi radang karena itu di zat-zat protein-protein yang menyebabkan radang untuk melindungi bagian yang luka atau bagian yang sakit tadi. Tapi tidak boleh lama-lama radang itu. Radang kalau kelamaan malah berbahaya untuk kesehatan. Nah ini jahe ini mengendalikan radang itu. Cukup radangnya diturunkan. Nah itu. Jadi jahe itu mengendalikan. Itu bagus banget itu. Harus rutin. Tapi jangan lupa tadi nutrisinya loh ya. Nutrisinya rutin. Sudah jangan banyak-banyak makan enak, makan bergizi. Lalu olahraga, jangan lagi pakai bilang aku gak kober. Olahraga mutlak. Sinar matahari. Istirahat cukup, kan enak toh istirahat itu. 7 jam. Nah, sudah. Terus hobi tanaman, keagamaan kan bagus juga, religius ya, meningkatkan. Itu perlu kalau itu supaya nggak gampang stres lah. Baik Bu. Ya, itu. Ini termasuk penunjang yang memang kalau bisa memang harus dilakukan ya Bu ya, harus dilakukan. Nggak bisa nggak. Harus. Kalau mau imunnya total Mas Ilham harus semua. Harus ya, baik. Ini kemudian ada 2 pertanyaan lagi melalui Twitter. Ada @erinrani menanyakan apakah ada dampak untuk konsumsi empon-empon kalau punya sakit lambung dan sinus kalau dikonsumsi setiap hari. Kapan mengkonsumsi yang ideal, terutama jika punya sakit lambung? Kemudian yang kedua dari @setia234, kalau minum kopi herbal tiap hari itu boleh atau enggak sih Bu? Kopi herbal dikonsumsi tiap hari, boleh atau enggak? Kopi ginseng madu yang dibikin istri saya, ini untuk stamina saya agar tetap bisa kerja di lapangan gitu katanya. Jadi yang pertama ini tentang empon-empon tapi dia kena sakit lambung mungkin ya, khawatir kena sakit lambung. Kemudian pertanyaan kedua tentang kopi herbal, jika dikonsumsi setiap hari aman nggak gitu? Silakan Bu. Secara teoritis Mas Ilham, dalam teori hasil penelitian itu empon-empon itu sebetulnya secara teoritis itu sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung.
Itu teoritis. Nah, ini yang jadi masalah sedikit. Tiap-tiap gangguan lambung orang kan beda-beda. Iya. Jadi ada orang jahe itu sangat bagus untuk kesehatan lambung. Tapi ada orang yang nggak tahan, ya jangan diteruskan. Ganti dengan kunyit. Kunyit itu dari dulu sudah dikenal turun-temurun untuk menjaga kesehatan dinding yang melindungi lambung. Ya, kan lambung biasanya kalau nyeri itu kan karena ada luka. Nah, itu dilindungi sama dia. Nah, kalau kita mau coba, seperti saya tadi bilang, jangan coba dosis banyak dulu lah. Sedikit-sedikit membiasakan supaya tubuh kita ini terbiasa. Supaya tubuh kita tuh kenal dulu. Nanti baru perlahan-lahan ditingkatkan kepekatannya lah misalnya. Saya punya teman, Mas Ilham. Jadi dia itu rutin setelah saya ngobrol dengan dia, usia 50 tahunan lah, seorang pria. Tapi saya juga agak kaget terus terang, dia kok nekat ya. Saya tidak menganjurkan, tapi dia nggak apa-apa. Jadi tadi kan saya bilang dosis keamanan cukup lebar. Tiap hari dia minum 1 sendok teh serbuk kunyit, dia seduh air panas, sehari 2 kali, pagi dan malam. Siang hari dia nyeduh 1 sendok teh serbuk sambiloto. 1 tahun lamanya Mas Ilham. Itu apa dampaknya? Tidak pernah terasa capek. Ya, kuat terus sehingga dia harus ngatur tidurnya karena dia tidak merasa capek. Kemudian kok tidak ada gangguan-gangguan lambung yang dulu dia jumpai seperti misalnya suka kembung gitu. Itu hilang. Secara tidak dia sadari hilang. Nah, itu saja. Jadi apa? Saya mau ngomong apa ini Mas Ilham? Kita sendiri yang harus tahu kebutuhan kita seberapa banyak sih. Nah, kan kita harus tahu tubuh kita kayak apa. Kita harus mengenali tubuh kita dulu ya Bu ya sebelum. Betul. Mungkin harus kenal. Oke, kemudian yang kedua Bu tentang kopi herbal ini gimana ini Bu? Kopi herbal kupi atau karepe Mas Ilham. Iya. Kopi dicampur herbal gitu. Iya mungkin ya Bu ya. Kopi campur jahe, campur apa kayak gitu mungkin ya. Ini ada campur ginseng, campur madu juga kayak mungkin ya. Mungkin ini. Iya, itu terkenal memang ya kopi herbal itu terkenal ya. Gini. Pertama, kopi itu sebetulnya yang berkualitas baik loh ya. Itu bagus loh untuk kesehatan. Dia mendongkrak kerja jantung. Jadi meningkatkan karena dia memang meningkatkan aliran darah ke otak. Jadi makanya orang minum kopi kan pagi hari supaya terangsang semangat kerjanya. Ya. Nah, kalau dicampur herbal ini yang saya nggak tahu ini sebaiknya mungkin enggak ya. Jadi kalau memang mau herbal ya herbal saja, nggak dicampur-campur kopi ya Bu ya. Mungkin kopi. Dia ini suka kopi tapi pingin selamat juga gitu lah Bu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau kondisi sekarang ini Mas Ilham, mumpung ini kita lagi dalam kondisi yang harus total banget jaga imunnya. Gimana kalau herbalnya kita bikin sendiri ramuannya kan jadi asik juga. Nggak usah yang jelimet-jelimet, yang gampang-gampang aja. Terus tentang ginseng tadi ya, saya minta maaf sekali kalau saya mungkin menyinggung perasaan. Ginseng itu Mas Ilham, ginseng yang asli itu harganya mahal banget. Jadi kalau ada obat, maaf ini di Indonesia yang harganya murah dan bilang ada ginsengnya, maaf sekali, aku harus ngecek dulu ini asli apa enggak. Iya. Iya, karena ginseng ini wow. Kalau ginseng ya seperti sambiloto tadi, adaptogenik tadi itu luar biasa. Tapi kalau yang asli, aduh harganya minta ampun. Dan nggak gampang mendapatkannya. Makanya harus hati-hati. Ini pedagang kan biasa gitu ya. Ini ada betul. Ginsengnya. Ini ginseng beneran apa enggak lah? Itu yang harus dibuktikan dulu. Oke, baik. Oke, ini mudah-mudahan jelas untuk Erin Rani dan juga Setia 234 ya. Kemudian ada 3 pertanyaan lagi Bu yang ingin saya sampaikan ya. Dari Emil yang ada di Waru tentang olive oil. Nah, ini minyak zaitun berarti ya Bu ya? Olive oil minyak zaitun. Iya, ini apakah boleh diminum ya Bu? Apakah baik juga untuk nambah imun anak setelah divaksin? Jadi mengonsumsi olive oil ini apakah boleh diminum?
apakah juga menambah imun untuk anak setelah divaksin. Kemudian dari Jami yang ada di Lebo, ini punya nenek yang kena komorbid hipertensi. Nah, selama ini sering mengkonsumsi kencur dan jahe plus gula merah. Apakah itu sudah benar atau mungkin ada saran lain? Kemudian dari Ibu Agustin yang ada di Gedangan, bagaimana jika mengkonsumsi obat herbal bagi orang-orang yang punya komorbid? Nah, ini hampir sama ya kayak yang Ibu Jami yang ada di Lebo. Nih, silakan Bu, bisa dijelaskan. Iya. Olive oil ya. Nah, ini gini Mas Ilham. Memang di dalam dunia pengetahuan ini ada orang yang kubunya beda. Ya. Saya tuh membuat kubu sendiri. Saya tuh bukan pengikut orang yang suka minum minyak. Kalau misalnya minyak itu dicampurkan, misalnya tadi kan olive oil ya, zaitun, dicampurkan dalam salad ya. Kita kan suka nyampurkan campuran buah dan sayur, kemudian dikasih minyak. Nah, itu saya setuju. Tapi kalau khusus minum, aduh enggak lah. Iya. Hal yang sama juga untuk minyak kelapa. Saya memang pengikut, saya memang kelompok yang tidak setuju. Mungkin cuma saya di dunia yang satu tok. Jadi gimana kalau kita konsumsi dengan bahan-bahan makanan yang lain gitu ya. Mungkin lebih aman dicampur apa gitu ya Bu ya, nggak langsung dikonsumsi, langsung kalau diminum gitu ya. Kalau saya itu. Oke. Nah, tadi dikatakan untuk anak-anak ya. Gini, saya kalau menjawab pertanyaan untuk anak-anak ini agak sulit. Tapi gini, Mas Ilham, anak-anak itu kan pasti kebutuhannya lebih sedikit ya daripada orang dewasa. Karena kan ketahanan tubuh anak-anak juga beda ya, apalagi tergantung usianya. Jadi kalau ingin nggak apa-apa, tapi sedikit saja, tapi rutin. Kalau anak, saya ditanya dalam musim pandemi sekarang apa yang paling baik, tidak ada yang lain selain susu dan telur. Dua itu ada, sudah cukup untuk saya. Udah itu. Jadi nggak usah, maaf ini ketakutan, aduh apa ya supaya tambah, enggak. Dan juga jangan lupa anak-anak ya, prokesnya harus kuat, Oke. Susu telur sudah cukup ya Bu ya. Wih, luar biasa. Luar biasa. Susunya jangan susu rendah lemak, susu berlemak ya, susu untuk anak-anak lah. Jangan kemarin kan heboh susu merek tertentu ya. Iya, betul. Nah, susu apapun yang kualitasnya bagus, baik sekali. Itu Mas Ilham. Oke. Nah, ini dua pertanyaan yang hampir sama atau senada. Itu dari Jami Lebo dan Ibu Agustina yang ada di Gedangan. Kalau Ibu Jami yang ada di Lebo ini mengatakan punya nenek yang komorbid hipertensi, selama ini mengkonsumsi kencur dan jahe dengan gula merah. Nah, apakah ini sudah benar atau mungkin ada saran lain? Kalau yang Ibu Agustin tadi, apakah bagaimana jika mengkonsumsi obat herbal bagi orang-orang yang punya komorbid? Nah, itu aja Bu, monggo silakan. Yang pasti Mas Ilham, kalau komorbid ini memang kita mungkin tidak bisa mendapatkan efek yang optimal seperti kalau kita sehat. Itu aja. Nah, jadi untuk mereka yang punya komorbid dan di bawah pengawasan dokter, ikuti petunjuk dokter dulu. Ya. Jadi tidak boleh lepas obat. Jadi jangan berpikir gini, oh aku sudah minum jamu, obat dokter tak lepas. Enggak bisa. Ikuti saja petunjuk aturan pakai obat secara rutin ya. Termasuk juga dengan aturan yang harus dihindari. Misalnya kalau penderita diabetes ya harus mengendalikan kandungan gula dan sebagainya. Kalau itu diikuti, kemudian kita menambahkan minuman-minuman seperti minuman rebusan kunyit, jahe, temulawak atau pedang jahe, boleh. Ya, oke, Bu. Ini ada pertanyaan lagi, ternyata cukup banyak yang bergabung melalui Zoom ya. Bisa langsung chat juga ya, iya. Chat ya. Nanti dijelaskan singkat saja ya Bu ya, karena waktunya kurang 2 menitan. Sebentar, ini dari Faiza F. Amali bertanya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mengonsumsi obat herbal tetapi sudah terpaten menggunakan obat dari dokter, sehingga masyarakat sudah termindset kalau obat dari dokter lebih cepat
daripada obat herbal, mungkin lebih cepat efeknya mungkin ya, dan tidak ada reaksi di dalam tubuh. Oke, silakan Bu, langsung. Memang obat dokter kalau sesuai dengan penyakitnya ya pasti langsung berdampak positif toh, Mas Ilham, pasti itu, pasti. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau misalnya orang diabetes minum herbal yang nggak akan sembuh, tapi orang diabetes minum obat dokter ya pasti akan terkendali kadar gulanya. Nah, minum herbalnya bisa untuk bersama-sama mengendalikan itu. Saya contoh, penderita diabetes minum obat dokter lalu minum rebusan kayu manis, bagus. Tapi kalau hanya rebusan kayu manis toh sudah kadung diabetes, jangan berharap. Oke, jadi obat dokter lebih utama ya Bu ya? Oh iya pasti. Lebih utama, baik. Oke. Jadi kita prioritas obat dokter, habis itu obat herbal sebagai support saja yang mendukung ya. Oke, baik. Kemudian karena Mas Ilham, kalau sudah kadung sakit kan harus segera diturunkan. Misalnya gulanya tinggi harus segera diturunkan, dan obat dokter itu yang pasti bisa langsung menurunkan karena sudah jelas penyakitnya. Iya, baik Ibu Tuti, ini ada pertanyaan berikutnya. Apa fungsi obat sankoidan? Apa bisa untuk cegah COVID? Apakah obat itu punya fungsi sama dengan Cefixim? Oke, silakan Ibu. Aduh, saya nggak hafal. Tapi sankoidan itu bukan obat kalau nggak salah. Sankoidan itu herbal, itu kandungan, kalau nggak salah rumput laut ya kandungannya. Jadi seperti suplemen lah. Ya beda banget dengan Cefixim. Cefixim itu antibiotik itu. Itu antibiotik yang harus pakai resep dokter. Jadi tidak bisa mengkonsumsi sembarangan ya. Jadi harus dokter. Itu juga memang Cefixim itu kalau nggak salah itu untuk infeksi saluran nafas juga. Ya harus pakai obat dokter, harus pakai resep dokter. Jadi sankoidan dan Cefixim beda banget. Sankoidan bisa untuk suplemen. Rumput laut kan juga bagus untuk suplemen. Boleh saja. Baik Bu. Kemudian ini tentang Sambiloto, ada dua penanya dari Ita dan Avi. Apakah Sambiloto bisa digunakan untuk anak-anak? Kemudian yang dari Avi, untuk Sambiloto dalam bentuk kapsul, apakah efektivitasnya juga sama dengan ketika kita menyeduhnya? Oke, silakan Bu. Dosis anak saya belum menemukan Sambiloto itu. Nanti kalau misalnya saya menemukan, Mas Ilham saya kabari ya. Nah, kalau saya ini untuk anak-anak mungkin ibunya yang bikin ya, ibunya bikin dengan dosis misalnya tadi kalau dosisnya ada buku sakunya BPOM itu dosis untuk yang segar itu 25 gram dari batang cabang dari daun di atas tanah itu direbus dengan 400 cc air. Saya ada rubrik herbal hari ini di Jawa Pos, barangkali bisa dilihat ada dosisnya. Nah kalau mau kasih anaknya ya kasih dikit aja gitu hasil rebusan itu. Saya belum merekomendasikan karena saya tidak tahu dosisnya untuk anak. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, bagus yang kapsul atau yang gini, Mas Ilham? Yang ideal adalah konsumsi yang segar, itu pasti. Nggak ada yang rusak kalau kita mengkonsumsi segar atau nggak ada yang masih lengkap lah saat kandungannya. Kalau sudah diproduksi itu pasti beda. Baik Bu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Oke. Ini kan better yang mana? Nah berarti yang memang yang alami saja ya Bu ya. Iya kan. Oke. Yang terakhir dari Hadi yang ada di Madura bertanya. Mas Hadi ini rutin membuat jamu herbal. Adakah kemungkinan pencampuran antara bahan herbal yang satu dengan lainnya itu dapat menyebabkan efek samping, misalnya mual atau keracunan atau apa gitu? Silakan Bu. Bisa. Makanya, nah ini memang waktunya kita pendek jadi nggak bisa diskusi panjang ya. Secara umum saya bisa bilang gini, kalau mau bikin ramuan, ikuti resep-resep lama. Jangan bikin ramuan sendiri. Jadi kalau misalnya tadi Pak Sadi misalnya ingin membuat ramuan untuk dijual misalnya gitu, ikuti saja resep-resep. Kan Madura sangat terkenal kan resep tradisionalnya. Jadi jangan mencampur ide-ide sendiri, itu risikonya lebih tinggi karena kan belum pernah dicoba.
Oke, Gitu, Mas, ya. iya baik. Iya Ibu, terima kasih. Waktu kita sudah over 4 menit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk closing statementnya kita tunda lain waktu. Kalau misalnya ada waktu kita tambah-tambah lagi ya Bu ya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Baik.